Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Seperti biasa kita menuju ke lokasi tempat kita review biar lebih leluasa. Sekalian kita ngecek untuk kondisi kaki-kaki, kemudian persneleng, terus setir. Jadi kita sekalian jalan, sekalian ngecek gardannya dengung apa enggak, persnelengnya 1-4 lancar apa enggak, mundur, kemudian sama setir. Nah, kalau untuk setir ini masih aman, nyaman, masih enggak lari-lari kanan dan kiri. Oke, selengkapnya kita cek aja di lokasi. Oke, kita sampai lokasi seperti biasa. Kita tadi ngecek sambil jalan. Untuk kaki-kaki ini dia masih enak, terus nggak geluduk-geluduk, jadi masih aman. Jadi unit ini untuk dikendara itu masih enak, mesinnya juga masih bertenaga. Dan unitnya ini adalah Grand Max tahun 2011. Asli pickup, warnanya asli biru metalik seperti ini. Untuk platnya RE, ini masuknya Wangon. Kemudian pajaknya ini telat lur, pajaknya telat 2 tahun, kirnya juga telat. Tapi untuk kepengurusan kir sama pajak nanti kita uruskan, karena ini masih R Banyumas, jadi kita masih bisa urus di Samsat online. Nanti harga yang tertera nanti kita tuliskan, itu harga udah beres semua ya? Udah beres semua. Atau masih nego-nego juga boleh, kita untuk nego nanti bisa langsung melalui WhatsApp, kita cantumkan nomor WhatsApp di deskripsi. Untuk bodi ini sebenarnya masih keseluruhan bodi masih ngaleng, sasisnya juga masih utuh gitu. Cuman memang ada lecet-lecet belum kita perbaiki, masih apa adanya. Nah, bisa mendekat. Untuk bodi-bodi seperti ini ya, sebenarnya untuk bodi depan ini masih ngaleng, nat-nat masih ada. Ini masih non dempul dari bagian depan, cuman ada lecet-lecet kayak gini nih. Nah, ini lecet-lecet pemakaian dari pemakai sebelumnya, lecet seperti ini. Kemudian ini ada kempot seperti ini. Ya? Nah, ya ini bisa lah nanti kita perbaiki lah, tergantung dari teman-teman nanti maunya seperti apa. Mau kondisi apa adanya seperti ini, oke. Mau yang lebih dibikin mulus juga bisa. Cuman buat pickup kalau menurut saya sih yang penting sasis bagus, bodi dia nggak ada karat, juga masih ngaleng juga, terus mesin oke, bertenaga. Yang lain kaki-kaki enak gitu. Kalau masalah lecet-lecet bodi, kekurangan seperti itu sebenarnya ya terserah masing-masing sih. Kalau menurut saya sih urusan kedua. Yang penting mesin oke, sasis aman, gak ada keropos, sama bodi-bodi semuanya masih lempeng, bukan bekas insiden atau bekas laka atau bekas didempulin. Nah, itu sebenarnya mobil ini masih oke aja. Jadi untuk unit ini sebenarnya kondisinya seperti itu. Bodi-bodi ngaleng, semuanya muter sampai ke bagian belakang ini ya. Nah, kalau kita buat memastikan pastinya kan kita ketok. Nah, kita pastikan bunyinya buat teman-teman. Kalau ngaleng ya bunyinya seperti ini gitu. Kecuali kalau mobil ini udah naik dempul, berarti dia namanya pek gitu. Ya. Ada yang unik lagi sebenarnya. Kita pernah ketemu sama konsumen, itu ngecek mobil dia bawa magnet lur. Ya, jadi gitu. Nah, jadi kalau dia memang udah dempulnya tebel, magnetnya dia jatuh, lepas. Ya. Kalau dia masih ngaleng, magnetnya nempel gitu. Itu. Ya, itu cara unik, mau diketawain mau enggak, tapi itu ya bagus juga gitu. Cuman kan kalau ya, nah buat kalau kayak seperti kita sebenarnya sih dilihat aja visual udah kelihatan. Kalau dempulan itu dia pasti gelombang gitu ya. Nah, untuk bodi kondisinya seperti itu, butuh dipoles, yang jelas butuh dipoles. Kalau untuk bumper-bumper seperti ini pengancinya lepas dia. Oh iya, ini ya, plastik ya. Ini pengancinya lepas, jadi dia lepas seperti ini, copot. Terus kemudian lampu kanan dan kiri warnanya beda. Sepertinya yang kanan itu udah ganti baru. Taruh celah-celah seperti ini masih rapi, masih bagus nih. Celah pintu juga masih bagus. Kalau untuk bumper emang kanan dan kiri ini perlu dirapikan, perlu dibereskan. Kalau roda untuk ban keempat-empatnya masih pakai velg standar, velg kaleng, dan bannya masih tebel-tebel, empat-empatnya gitu. Jadi mobil ini makanya dipakai jalan pun enak, dipakai muatan pun juga enak gitu ya. Bodi tetap ada lecet-lecet seperti ini, tapi kondisi dia masih ngaleng, belum pernah dicat ulang atau belum pernah didempul gitu. Lanjut ya. Nah, terus kemudian untuk bodi-bodi belakang ini, baknya juga masih bagus, masih lempeng, ngaleng juga.
Nah, untuk kondisi seperti ini masih utuh sebenarnya, dia masih utuh, aman, nggak ada gelombang karena sebelumnya dia ini mobilnya buat bawain kasur aja, Lur. Oh iya, jadi muatan ringan, jadi dia nggak ada bekas-bekas gelombang kayak muatan berat gitu. Nah, cuman ini karet-karetnya perlu dicariin sebenarnya biar nanti nggak ada air yang bikin keropos. Tapi ini unitnya untuk sasis itu masih bagus gitu. Nah, kita cek sekalian untuk sasisnya. Untuk sasis yang sebelah kanan, nah ini sasisnya seperti ini. Sasisnya kondisinya sambungan-sambungan seperti ini masih ada, masih utuh, masih rapi gitu ya, sampai ke bagian belakang. Ini sasis masih utuh semua, luar dan dalam. Oke, kita lanjut untuk yang bagian belakang. Untuk bodi pasti ini kanan kiri sama masih ngaleng semua. Nah, untuk bagian belakang seperti ini. Jadi ini kemarin sebenarnya muter bodinya itu ditempelin stiker. Nah, ini stikernya seperti ini belum hilang, bekas-bekas stiker. Kita perlu poles dulu sebenarnya. Oh iya. Ya, kita perlu poles, kita ngilangin bekas-bekas stiker seperti ini. Ya, biar dia lebih mengkilap lagi. Nah, tadi saya lihat Mas Rahmat udah di showroom. Nah, besok kemungkinan ini dipoles. Ya, biar bersih gitu ya. Bodi-bodi yang jelas muter masih bagus, masih ngaleng. Kondisi bagian belakang juga bagus, nggak ada keropos, masih aman. Ditambahin bumper tambahan seperti ini, ban serep juga ada. Oke, terus kita lanjut yang sebelah kanan untuk sasis. Nah, oke, ini untuk sasis yang sebelah kanan, kondisinya utuh juga. Ini masih las niti pabrikan, masih ada, masih aman, masih rapi, kondisinya seperti ini sampai ke bagian belakang. Lah, ini tanda dari pabrik seperti ini juga, goresannya masih ada. Lanjut ke bagian selebor sampai ke belakang, Lur. Coba di-shoot. Nah, itu nitik pabrikannya semuanya masih kelihatan, masih bagus. Area gardan itu juga dia nggak ada rembes oli, kelihatan nggak dari sini. Nah, gardannya nggak ada rembes oli, masih aman. Tangki-tangki nggak ada kempot dari bawah. Terus kemudian gearbox, nah ini gearbox kayaknya nggak kelihatan dari sini ya. Nah, agak gelap. Cuman kita udah cek itu gearboxnya nggak ada rembes oli. Gearboxnya juga aman. Kopling enak, masuk 1 sampai 5. Terus biasanya kan kalau dia drag lahar kena dia ada bunyi gitu ya. Nah, drag lahar juga aman. Gitu. Oke, lanjut kita ke interior. Nah, siliran-siliran seperti ini pastikan masih ada, masih utuh. Karena kalau ini hilang, ini berarti tanda-tandanya dia udah pernah direparasi ya. Silirannya masih utuh, masih bagus. Door trim kondisi seperti ini, ada sedikit turun untuk door trimnya ini. Kemudian nah ini unitnya kita ada audionya, jadi dipasangi audio dari sananya. Masih ada kamera mundur juga, Lur. Nah, jadi ini unitnya nilai plusnya itu ada kamera mundur. Ya, selain bodi sasis itu masih utuh bagus. Nah, ada kamera mundur juga. PR itulah tadi lah. PR itu yang kayak bumper depan itu perlu dirapikan. Agak lepas tadi. Ya, nitik pabrikan juga masih ada untuk bagian belakang seperti ini. Pilar B sampai ke pilar A semuanya masih utuh, masih bagus. Kondisi dashboard. Nah, sekalian dashboardnya di-shoot. Dashboardnya ini masih utuh, nggak ada yang patah, nggak ada bekas mulus nggak ada bekas istilahnya kayak lem-leman seperti itu atau dibaut, nggak ada. Ini masih utuh, masih bagus, masih aman. Setirnya juga masih kenceng, masih enak. Kemudian, lantai-lantai ya. Lanjut ke lantainya utuh seperti ini. Nah, ini asli pabrikan goresan seperti ini. Nah, ini kebetulan kan nggak dipasangi karpet, jadi kelihatan semua. Sampai depan itu nggak ada bekas insiden. Nanti kita juga untuk Grand Max kan ada apron depan ya. Nah, kalau Grand Max itu dibuka apron depannya itu kelihatan apakah ada bekas nubruk di depan apa enggak, gitu ya. Untuk speedometer hidup, speedometernya hidup, temperatur hidup juga, kilometer, dan ini semuanya masih berfungsi secara normal. Sekarang kita buka tadi kelewat apron depan. Lanjut nanti ke pintu yang sebelah kiri ya. Nah, kalau yang dari depan seperti ini, harusnya silirannya masih utuh. Jadi dia benar-benar nggak ada bekas nubruk dari depan ya. Masih utuh, masih bagus. Nah, untuk apron seperti ini juga ini harus dicek ya. Kalau biasanya ini kan bisa diganti, Lur. Nah, cuman kalau diganti dia area-area sini dia agak kurang rapi biasanya, las-lasan pabrikan. Nah, ini kan masih nempel, masih asli pabrikan. Apronnya juga masih asli gitu. Terus kemudian biasanya dudukan radiator itu pada geser. Kayaknya dari kamera susah nggak kelihatan ya. Nah, dudukan radiator itu masih aman, nggak geser. Jadi intinya dari depan benar-benar mobil ini masih aman, bukan bekas nubruk, bukan bekas insiden juga. Gitu ya. Insya Allah ini kondisi muter masih oke. Sekarang lanjut ke pintu yang kiri. Aleng, kemudian siliran-siliran seperti ini siliran asli pabrikan. Lanjut ke bagian muter bawah.
Nah, ini masih asli ada silerannya masih utuh ya. Nah, lantai-lantai juga masih utuh. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kondisinya seperti ini. Insya Allah ini nggak ada bekas perbaikan, masih aman, masih utuh. Jok-jok juga masih rapi, nggak ada yang sobek. Berarti semua udah, tinggal kita lanjut ke mesin ya. Ini joknya dibuka lur, saya buka sebelah sana. Siap. Kita udah buka joknya, kita cek untuk kondisi mesin ya. Yang jelas mesinnya pertama kalau kita buka kesannya kotor. Iya, ini kotor. Ya, mesinnya kesannya ini kotor. Nah, terus ada sedikit rembesan-rembesan dari packing silinder. Oh, iya. Ya, dari packing Dexel, sorry. Dari packing Dexel ada rembesan-rembesan oli seperti ini. Jadi kelihatannya kan nambah kotor juga. Nambah kotor gitu. Sebenarnya ini sih dibersihkan dan kita bereskan lah. Untuk packing Dexel seperti ini sebenarnya nggak terlalu mahal juga untuk bongkar packing Dexel dipasang lagi gitu. Jadi nggak perlu penanganan yang khusus banget. Jadi ini tinggal buka packing Dexel, ganti terus pasang lagi. Ini sebenarnya udah oke untuk mesin. Nah, sebelah sana coba. Atau kamera mungkin muter aja di sana lur. Kamera muter di sana coba. Oke, ini untuk lebih maksimal yang sebelah kanan juga disut. Nah, untuk yang kanan ini kering lur. Yang kanan kering aman, hanya ada memang kotor banget ya. Sampah belum dibersihkan. Terus kemudian nih stick olinya kan ada di sini kondisinya. Nah, untuk stick oli kita cabut, olinya aman. Warnanya hitam seperti ini harus diganti, tapi yang penting bukan warna susu ya. Warna coklat susu itu tanda-tandanya dari unit ini mesinnya udah harus turun mesin alias kecampur air radiator sama oli mesin. Nah, ini kita contoh untuk oli mesin yang warnanya putih susu seperti ini. Nah, ini kan warnanya dia nggak hitam tapi putih susu. Nah, ini contoh dari oli mesin yang tercampur sama air radiator. Nah, yang perlu dihindari yang seperti ini. Karena ceritanya Grand Max itu memang dia untuk mesinnya itu rawan overheat lur. Ya. Jadi rawan panas berlebih kalau kita nggak rajin ngecek radiator yang di depan itu. Nah, makanya kalau untuk pemilik Grand Max harus sering-sering cek radiator. Ya, kalau radiator itu ada kekurangan air segera diisi. Pastikan ngisi kekurangan airnya itu pada saat kondisi dingin ya, jangan kondisi panas. Nah, kondisi mesin seperti ini udah kita cek, ada sedikit rembes di bagian packing Dexel, tapi semuanya oke. Nah, kita sekarang dengerin suaranya. Nah, kalau dari mesin, ini sebenarnya mesinnya masih halus ya. Mesinnya masih halus, masih enak, tenaga juga masih ngisi gitu. Tadi kita geber juga enak. Nah, ini memang stasioner, kondisinya masih halus, masih enak. Hanya packing Dexelnya aja yang rembes. Coba sedikit digeber lur. Sedikit digeber nah, ini nggak pakai RPM ya. Nah, terus oke. Digeber pun aman, nggak ada suara yang aneh-aneh gitu. Jadi kondisinya memang benar-benar ini masih. Jadi kondisi mesinnya itu masih enak, tenaganya masih ada. Kalau sasis yang bagian bawah jok sebelah sini ada rawan juga, kropos ini masih aman. Ya? Yang sebelah kiri juga masih aman. Dari situ kelihatan nggak? Nah, ini sasisnya masih aman, daerah aki seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal cek yang knalpot. Oke. Coba. Ya, gas ya. Lagi. Ya, aman ya. Kalau mesin sudah kita dengerin suaranya masih langsam, masih enak, kita geber pun suaranya enak, terus nggak ada ngasep putih. Oli mesinnya juga masih normal. Jadi insya Allah unit ini dalam kondisi bagus dari mesinnya. Hanya saja minusnya itu ada di packing Dexel, perlu diganti. Sama kalau mobil ini bumper depan itu kurang rapi, gitu aja sih. Nah, untuk pajak juga telat 2 tahun, tapi nanti untuk pajak itu bisa nego-nego langsung, nanti bisa hubungi nomor yang di deskripsi, gitu ya. Yang jelas kita pastinya untuk kondisi kita kembalikan lagi ke teman-teman. Kondisinya seperti apa kita kembalikan lagi, kesimpulannya masing-masing gitu ya. Jadi menurut saya bagus, belum tentu bagus juga menurut teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.